Dan kali ini keren melaksanakan Techminar bertemakan tim manahkah Anda, kerja keras vs kerja keras. Oke, so saya diminta berbicara untuk tim Magnificent untuk berbagi rahasia, cerita, cerita sebetulnya bukan cerita baru ini ya, atau kabar baru, bekerja cerdas, bukan lagi bekerja keras. Dulu mungkin kita diajari ketika di sekolah itu kerja keras. Untuk mencapai sukses harus kerja keras. Ya, itu rumus kalau tidak salah. Tapi saya sudah buktikan sendiri bahwa kerja keras itu hanya sebagian sebetulnya ya, hanya sebagian dari sukses. Yang paling utama adalah cerdas. Cerdas dalam hal ini adalah menggunakan cara berpikir kita sebagai makhluk Tuhan paling tinggi di muka bumi ya. Hanya kita, hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Setiap makhluk lain, mereka beradaptasi dengan habitatnya. Seperti ikan, ya. Mereka terbang. Namun manusia, kita disoriented. Kita disoriented. Karena kita memiliki panca indera, karena kita memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan kita sendiri. Oke? Dan kita adalah, saya memperkenalkan ini mudah sekali dengan orang Indonesia karena hampir ya, mungkin 90% orang Indonesia itu mengakui agama. Betul tidak? Tidak bisa menjawab, saya bilang betul aja deh. Oke. Betul. Tadi karena dari pembicara pertama juga kan menyapa hampir semua agama ya. Saya suka sekali. Saya berterima kasih Anda say hello dengan berbagai sambutan. So, maaf kalau bahasa Indonesia saja kadang-kadang sedikit kaku. Saya campur-campur dengan bahasa Sunda ya, karena saya sudah 20 tahun tinggal di Seattle gitu. Jadi bahasa Sunda saya medok kadang-kadang. Oke, kembali ke tema cerdas. Tadi pagi saya mengisi kelas Team Magnificent, kelas Manifesting Abundance from Within. Saya berbicara mengenai sumber daya yang kita miliki di Indonesia. Ya. Setelah saya 20 tahun mengembara, memang saya kembali setiap 2 tahun ya, bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kali ini, dan perbedaan antara Amerika dengan Indonesia itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Sumber daya manusianya hebat-hebat orang Indonesia. Masaknya jago. Sumber daya alamnya luar biasa. Ya. Indonesia punya 4 seasons. Oke. Kita bisa melemparkan biji, langsung besoknya kita bisa makan. Enggak langsung besok. But you know what? Maksud saya bisa tumbuh apapun yang kita tanam bisa tumbuh. Di Amerika nggak seperti itu. Kita punya 6 season ya. Jadi ada 2 masa yang kita harus menunggu. Ada masa yang kita harus diam, hibernate, diam di dalam rumah karena terlalu dingin, terutama di daerah-daerah tertentu. Kalau saya tinggal di daerah Seattle, jadi nggak usah hibernate ya. So, namun mengapa di Indonesia masih banyak pekerja dan bukan menjadi pemikir? Nah ini makanya saya berpikir, wow ini kesempatan sekali, ya kesempatan untuk kita berbagi. Saya belajar bersama Bob Proctor, mungkin Anda ada yang tahu atau kalau untuk Anda yang belum kenal, silakan Google Bob Proctor. Beliau adalah pakar sumber daya manusia. Dia belajar mengenai potensi manusia
lebih dari setengah abad, 68 tahun sampai akhir hayatnya beliau bulan Februari kemarin beliau meninggal. Dia menggali potensi manusia. Dan dia guru saya. Dan saya bersyukur bisa belajar dengan beliau secara langsung dan saya bisa membagi dengan Anda. Karena apa? Yang kita pelajari itu adalah adalah kita, adalah diri kita. We are talking about we learn about ourselves, we learn about you, our potential, your potential. Potensi saya dengan potensi Anda sama. Okay? Potensi Anda dengan potensi orang Amerika sama. Bahkan kita punya kelebihan. Kita punya kelebihan spiritual. Saya ketika berbicara dengan orang Amerika, saya harus menjelaskan dulu apa spiritual itu. Kadang, karena mereka berbicara logika ya. Nah sekarang, kenapa Indonesia sampai sekarang masih disebut sebagai negara berkembang? Ya, padahal banyak orang-orang hebat. Sumber daya manusia luar biasa, sumber daya alam bejibun. Berapa macam jumlah mangga, berapa macam teh, berapa macam rempah-rempah itu ya. Now, so saya hanya punya sedikit waktu ya untuk berbicara di sini. Dan saya ingin interaktif nanti kan ya, ada pembicaraan ya. So, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah untuk menjadi seorang pemenang dalam berbagai arena, bersaing dengan negara asing manapun, Anda harus kenal dengan diri Anda sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa kita gantungi, yang bisa kita minta pertanggungjawabannya dengan keberhasilan kita dalam hidup, dalam berbisnis, berkarir, dan juga berkarya. Tidak ada. Perusahaan bisa hancur ya, bisa bobrok, bisa bangkrut ya. Orang yang kita sayangi bisa pergi ya. Bahkan tubuh kita sendiri bisa mati ya. So, self-development is about you. It's about you improving your life, improving yourself, so you can actually live your life at best. Tuh kan, saya ngomongnya langsung bahasa Sunda karena kebiasaan. Pasti pada ngerti ya, segitu pada ngerti lah. Campur-campur saja. Campur-campur saja. Terima kasih. So kalau nggak ngerti, langsung aja tanyalah. Pasti pada ngerti lah ya. Ini bukan gaya-gayaan sebenarnya. Well, mungkin sedikit gaya-gayaan, nggak apa-apa. Biar kelihatan keren, cocok dengan jaketnya. No, bukan. So, self-development. It's about you. Ini tentang Anda. Ya, tentang Anda. Anda adalah penting. Anda kebanyakan orang itu mereka menjadi pemain sampingan dalam kehidupannya. Mereka menjadikan orang lain menjadi bintang utama dalam kehidupannya. Nah, saya ingin bertanya kepada diri Anda sendiri, nggak usah dijawab di sini, atau kalau dijawab nanti boleh. Kapan Anda ingin menjadi pemeran utama dalam hidup Anda? Karena seharusnya Anda demikian. Di dalam beberapa agama yang saya pelajari, kita diciptakan sebagai wakil dari Tuhan. Sebagai bahkan kita diajarkan bahwa there is God in me and there is God in you. We are the expression, we are the highest God's creation. So we have to show up that way. We have to show up as the God-like. We have God-like quality in us. Women or men, children, everyone. You and me, Proctor, Obama, Oprah, everyone.
So we need to step up. But how do we step up? Know thyself, know thy Lord. You cannot step up if you never learn about yourself. Yeah. How do I step up, Lily? How do I step up? You have to know yourself. The only study that I did not, I probably ignorance about how to make cake, ya. Mungkin saya bodoh dalam cara memperbaiki mobil atau cara menerbangkan pesawat atau bahkan bawa mobil di Jakarta. Mungkin saya bodoh ya, saya nggak bisa. Tapi satu hal, oke, semua orang bodoh dalam beberapa macam hal. But satu hal yang saya tidak ingin, saya tidak tahu mengenai diri saya. Dan saya juga ingin sarankan kepada Anda, hal yang paling penting, kunci paling penting untuk kesuksesan adalah ketahui diri Anda. Develop you and put you first. You are number one. Karena Anda yang pegang kendali. Nah, kalau Anda tidak pegang kendali kehidupan Anda, siapa yang pegang kendalinya dong? Orang lain, kalau Anda seusia saya hampir 50 tahun, Anda sudah berpengalaman praktek. Oke, saya coba mempersilahkan suami saya pegang kendali, oh ternyata nggak bisa. Mempersilahkan kawan saya, oh ternyata nggak bisa. Orang tua saya ternyata nggak bisa. Anak saya, pemimpin saya, siapa saja, tidak bisa. Bukan berarti kita tidak menciptakan pemimpin, atau tidak percaya kepada pemimpin. Mengendalikan hidup kita, menjadikan hidup kita berhasil dalam berbisnis, menjadi bahagia, menjadi orang yang baik, menjadi orang kebahagiaan, wealth, health, happiness, itu ada 3 hak asasi manusia. Kita yang harus claim. Saya tidak bisa claim itu untuk Anda, but Anda harus claim hal tersebut untuk Anda. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain sebetulnya. Kalau kita tidak bahagia, kalau kita tidak kaya raya, dan kekayaan sebetulnya adalah hak asasi kita juga. Memang kita tinggal di Indonesia, memang. Ada yang bilang, ini bukan Amerika, Lily. Tidak semudah itu. Semudah itu. Anda hanya harus tahu, kuncinya adalah know thyself, tahu mengenai diri Anda, know thy Lord. Di dalam dunia ini, kita diatur oleh hukum alam yang tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dirubah, semuanya udah fix gitu ya. 1 tambah 1, you know, it always be the same. So you want to know yourself, you want to develop yourself, you want to put yourself first, and then you want to understand the law that govern the universe and govern our being. Okay? So, tim Magnificent memanggil saya, mereka bilang, Lily, let's go, mari kita bicara, karena ini kita banyak potensi sumber daya manusia di Indonesia yang pintar-pintar banget, juga potensi alam yang luar biasa, tapi kita terlihat seperti menjadi babu di negeri sendiri. Masihkah seperti itu? Ternyata memang masih ya. Dalam kelas-kelas yang Magnificent buka, nanti salah satu dari mereka akan menjelaskan apa yang kita punya. Karena pembelajaran ini tidak diberikan di sekolah ya, mengenai pengenalan diri, tidak. Sehingga banyak yang, bukan hanya di Indonesia, sebetulnya di Amerika pun. Kalau Anda pergi ke sekolah yang paling tinggi, memegang master degree, belum tentu Anda berhasil, belum tentu Anda kaya, belum tentu Anda sehat, belum tentu Anda bahagia, karena kalau Anda tidak kenal dengan diri Anda sendiri, kalau Anda tidak pernah
develop yourself, you miss something. You miss something. So, waktu saya udah habis belum? Udah 15 menit? Masih boleh? Nanti kasih tahu ya kalau saya waktunya udah habis ya. Soalnya kalau ngomong banyak. Gimana? Masih ada 5 menit, Coach. Masih dikit lagi, Coach. Boleh lanjut. 5 menit lagi. Oke. Kasih 2 menit lagi. Oke. So, saya peduli sekali dengan Anda karena saya peduli dengan saya, oke? Karena saya tidak bisa hidup sendiri, right? Anda tidak bisa hidup sendiri. Saya datang ke sini, kembali ke Indonesia, bukan untuk selamanya sih sebetulnya, untuk beberapa saat aja. Tapi saya punya ilmu yang luar biasa yang bisa saya bagi karena saya sudah membuktikan semuanya, saya sudah berhasil, saya sudah praktekkan semuanya, dan ini ilmu sebetulnya bukan saja ilmu yang bisa kita lupakan satu kali aja. Karena ini ilmu tentang Anda. Kalau Anda ingin berhasil tanpa banting tulang, semua banting tulang itu kan zaman dulu, zaman Belanda ya. Zaman lalu. Kita ini human being. Dalam bahasa Amerikanya human being. Maksudnya apa sih? Being. It's not doing, it's not human doing because we have being. How to be human being is how to act as human. Act and think as human being. So how do we do that? And if we know how to do that, it's guaranteed that you will win. Maksudnya will win di sini adalah you will be successful, healthy, and happy. 3 hal yang selalu setiap orang di penjuru manapun cari. Selalu cari. Bagaimanapun caranya. Untuk selanjutnya, karena semuanya sudah selesai presentasi, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi di sesi Q&A ini saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan seputar topik tentunya. Kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Kita dari yang pertama bertanya dulu ya. Ada yang pertama dari, saya scroll dulu sebentar. Ada pertanyaan dari Kak Mawardi. Dear Coach Lely, dia ingin bertanya bagaimana seharusnya seseorang dalam bekerja cerdas ini, apakah ada best practice to do atau mindset konsep kerja cerdas, dan dari berbagai macam cara orang dalam bekerja, bagaimana jika kita punya strategi yang cerdas untuk menerapkan kerja keras kita. Dan satu lagi pertanyaannya, apakah saat kita bekerja keras, kita harus mengamati dan mencoba taktik cerdas agar kerja keras kita efektif untuk mencapai sasaran yang sudah kita tetapkan. Oke, untuk Coach Lely, boleh menjawabnya. Thank you so much, Bapak, dengan pertanyaan yang sangat detail dan sangat bagus dan perkasa sekali. Oke, Anda pertanyaannya seru gitu ya. Oke, penasaran sekali. Hebat. So, bagaimana cara? Oke, kerja cerdas tadi. Kembali ke Anda harus kenal dengan diri Anda. Anda harus tahu apa sebetulnya Anda inginkan. Oke. Potensi Anda itu terkunci di dalam. Informasi terkunci di dalam buku. Oke? Caranya seperti apa? Menurut guru saya hanya ada satu cara, yaitu study. Which study? Pelajaran mana dong? Ya, itu tadi. Study yourself. Study yourself, because when I understand, ketika saya mengerti dengan saya mengerti dengan Anda, saya mengerti dengan anak saya mengerti dengan teman saya mengerti bagaimana cara mengerjakan pekerjaan saya maksimal. I'm not holding back, saya tidak mundur lagi, saya tidak takut lagi, because I know. Ya, rumus-rumus itu sebetulnya, oke. Kalau di dalam kelas kita berbicara mengenai buku-buku yang kita baca ya. Dan saya membuat program
manifest from abundance from within itu saya ada buku panduan di situ. Mengapa kita membutuhkan hal tersebut? Because tadi seperti sekilas saya bahas, kita memiliki paradigma. Anda harus kenal apa itu paradigma. Ya, paradigma itu adalah secara sekilas saja adalah seperti our personality. Itu udah sesuatu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari yang sudah menahun ya menjadi kepribadian kita. Step-step yang akan kita lakukan. Oke, menurut Proctor begini Pak. Banyak orang yang mereka berpikir, padahal mereka nggak berpikir. Karena berpikir itu adalah menggunakan 6 fakulti tadi ya, intuition, perception, imagination, memory, will. Nah, mental activity itu tidak menandakan bahwa dia berpikir. Dan setiap langkah nih, Bapak bisa perhatikan, orang itu kadang-kadang melakukan sesuatu, biasanya udah otomatis, mereka nggak udah melakukan otomatis secara sesuai dengan programnya. Untuk memaksimalkan potensi Anda harus belajar, Pak. Itu aja belajar dan tahu apa yang Bapak inginkan, punya tujuan ya. Kita punya program namanya Thinking into Result yang dibuat oleh Pak Proctor, salah satu yang saya tawarkan. Programnya 6 bulan. Mengapa sih harus lama belajarnya? Karena paradigma itu seperti jadi kita itu melakukan membuat satu model baru gitu. Model baru yang disesuaikan dengan keinginan Anda. Mengapa? Karena setiap kita, Anda dan saya dan semua orang diberikan dianugerahkan sesuatu yang spesial banget untuk kita. Khusus untuk Bapak. Bapak diciptakan oleh Tuhan menjadi seseorang spesial. Bapak mempunyai skill yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, paradigma menutupi itu. Nah, tapi bukan berarti itu impossible untuk Bapak menjadi seseorang. Kita tinggal geser aja paradigmanya. Dan step-stepnya bisa kita lakukan dalam waktu 6 bulan tersebut ya. Karena proses ya. Apalagi tadi pertanyaannya? Terjawab nggak Pak semuanya? Ya coach, aku jawab ya coach. Sudah terjawab? Oke. Boleh ya. Aku bisa langsung lah, boleh ya. Silakan. Mau tanya Ya. langsung? Iya, terus yang kedua, saya kan misalnya saya punya strategi coach. Dalam bekerja kan memang kita harus cerdas. Tapi memang kadang-kadang untuk bekerja cerdas itu bagaimana dengan kerja lembur? Kadang-kadang kita harus bekerja sampai dengan malam dan kadang-kadang dengan konsep WFH saya harus bekerja dari pagi sampai malam saya bekerja. Dan bagaimana cara supaya saya bisa bekerja dengan cerdas seperti itu? Kadang-kadang tuntutan dari kantor, dari pekerjaan juga, rumah pun juga memang membutuhkan energi yang lumayan ya buat saya sendiri. Untuk menghadapi itu dengan mental seperti apa ya coach? Thank you, coach. Ya. Pertanyaannya hebat lagi nih. Makanya tadi saya bilang human being, perbedaan dengan human being dan human doing. Kita lupa dengan being, you know. Kita ingatnya hanya dengan doing. Berapa lama saya bekerja seperti itu? Saya bekerja keras karena memang saya diajarkan juga demikian, Pak. Kerja lembur ya, kerja ekstra itu adalah rumus menjadi berhasil, kan kita diajari demikian. Setelah saya pelajari itu bukan caranya. Jadi bagaimana? Itu tadi Pak. Apakah Bapak menyukai hal tersebut? Bapak harus jawab sendiri. Bapak harus tahu bahwa Bapak memiliki intuisi, imajinasi, persepsi, memori,
reason, akal, dan will. Kalau Bapak ingin rubah, kalau Bapak tidak suka itu, Bapak bisa rubah. Kalau Bapak tidak rubah, Bapak belum mengerti bahwa Bapak punya pilihan. Bapak punya pilihan. Ya, nggak semudah itu. Silakan kalau Bapak berpikir demikian. But you know, persepsi. Geser persepsi sedikit. Kita memang tidak bisa, dapat semuanya saat ini ya. Kalau Bapak ingin mendalami sedikit mengenai kelas kita, atau pengen tahu lebih lanjut, silakan tulis dan silakan juga bertemu dengan saya. Saya senang sekali berbicara masalah ini. Karena niat saya adalah membantu. Oke. Namun perlu diingat, perlu di Google juga kalau mau ya. Bagaimana sih cara merubah paradigma? Tidak bisa dalam 1 kali atau 2 kali, 3 kali, 5 kali pertemuan. Atau Anda bisa bertanya kepada rekan-rekan yang sudah masuk di kelas ya, atau sudah tahu mengenai apa itu paradigma. Mengapa Bapak bertanya ini? Saya tahu karena Bapak punya potensi lebih. Ya. Namun potensinya tersembunyi karena paradigma tersebut. Doing, melakukan, kerja, Bapak tidak punya waktu untuk Bapak. Untuk beristirahat dan sedikit, istirahat saya apa nih yang saya suka sebetulnya. Tapi karena punya kewajiban, punya keluarga, punya anak, punya istri, dan sebagainya, jadinya akhirnya kan kerja. Lupa. So, we have to take time just a little bit, to get to know Bapak sendiri. Saya bisa bantu Pak kalau Bapak mau. Oke? Hubungi Cordelia, Bunda Emi atau Maria. Mari kita berbicara lanjut kalau Bapak ingin. Oke?